Selamat siang Om Will. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh. Akhirnya kita bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol di meja makan. Setelah janjian berapa purnama Waduh. tidak kejadian. Ini Monggo. pasti undangan dari Om Will nanti makan siangnya lezat. Nah, ini memang Indonesia itu kan kita mesti bangga ya. Makanan Indonesia terdiri dari 17.000 kepulauan, 34 provinsi, Sabang sampai Merauke. Mungkin nggak ada dunia lain yang lebih ragam karena terbaik-baiknya pulau-pulau. Tapi khusus hari ini kan kita mau bahas nanti makanan-makanan favoritnya Bung Karno. Karena saya spesifik undang Mbak nyobain makanan ini Jawa Timuran. Pasti saya gede di Jawa Timur. Jadi apa itu? Selalu kalau ada makanan Jawa Timur selalu teringat. Nah, ini saya mulain pesanan ya, makanan saya kita ikut udah. Saya ikut aja yang dipilihin. Ayo, saya Om minta. Will pasti Ya. lezat. Ini biasanya kalau saya ke sini saya minta ini dimulai dengan risoles. Oh, Nah, apa ini yang bikin spesial risolesnya? risoles ini ragu, Ya. ya dari isinya ragu, ya pasti kalau lihat sausnya ini bukan Indonesia, Ya. ada pengaruh dari Belanda, mungkin pakai sejenis mayo, tapi ada mayones, ada mustardnya gitu. Ya. Tapi namanya orang Indonesia tetap Pakai cabai rawit. cabai rawit. Risol tetap harus pakai cabai rawit. Ya. Ya. Nah, hari ini coba ya saya bikin ada satu, nanti kita mulain sop merah, nggak tahu Oh ya. Mbaknya udah pernah nyobain belum ini. Mari kita coba sambil ngobrol untuk ini risolesnya ya. Ya. Mbak nggak gede di Surabaya toh? Enggak ya. Saya di Jakarta. Bahkan saya pun belum pernah ketemu sama Bung Karno. Waktu Bung Karno wafat, saya belum lahir. Wah, memang Jawa Timur itu sangat terkait dengan Jawa Timur karena beliau kan juga ya gede dan banyak tinggal di Blitar ya zaman-zaman itu. Ini yang khas sudah agak jadi Indonesianya. Ada rasa manis kecutnya. Iya, betul. Dan risol ini, saya makan risol ini saya jadi ingat waktu saya masih SD. Biasanya di kantin sekolahan saya risolnya mirip-mirip kayak gini. Iya. Tapi memang nggak pakai mustard. Ya. Cuman pakai cabai rawit. Jadi ini memang kalau boleh saya bilang ini kayak risol jadul, Om. Iya. Karena kalau di risolesnya Jakarta kan isinya sayur. Iya, betul. Terus bumbunya kacang. Iya. Ya. Ini jadi udah campuran ya, Om ya. Iya. Nah, nanti memang saya tuh ingat-ingat kalau mengenai Bung Karno, kira-kira 20 tahun lalu, teman saya Ratisu itu, undang saya ke Blitar. Yuk kita belusuan cari unsur narsum yang ngolah makanan atau masak untuk Bung Karno zaman itu. Gitu. Iya. Jadi saya temuin ibu-ibu waktu itu udah sepuh. Mereka tuh masih ikut masakin di rumah Bung Karno yang sekarang jadi museum di Blitar itu namanya. Rumah, saya jadi lupa nih. Nah di situ tidak dibuka untuk umum, Iya, betul. saya dimasakin. Dan seingat saya kalau saya dulu datang nyekar ke Blitar, dapurnya itu masih pakai kayu bakar. Bersih. Saya dimasakin makan makanan sehari-hari. Yang saya lihat
menunya Bung Karno itu benar-benar makanan rakyat. Indonesia banget. Dan Bukan Indonesia aja, rakyat banget. Ya, dan rakyat deso. Indonesia, deso. Iya, deso. Ada satu yang menarik itu, beliau suka pecel. Oh, Semua orang ya. tahu pecel. Betul. Tapi ini belum tentu semua orang tahu. Ya. Namanya pecel punten. Nah, saya baru tahu kalau namanya pecel itu ada macam-macam. Iya. Pecel punten itu banyak yang tanya sama saya, itu apa pecel? Jadi kalau biasanya kita masih ada lontong. Iya. Ini enggak. Nasinya dimasak sama santan, santan encer. Kasih daun salam. Ya. Sudah jadi nasinya. Terus ditumbuk atau diulek. Oh gitu. Nanti dicetak di baskom. Oh. Nah, setelah cetak di baskom, setelah dingin ditaruh di tempatnya. Dan mereka gendong. Dia berhenti. Terus cara menyajikan itu dicincang-cincang. Oh iya, saya ingat. Nggak dipotong seperti kotak-kotak dicincang-cincang, ditaruh di pincuk dan beliau baru kemudian dikasih sayurannya gitu, sama bumbu kacang. Iya, benar. Nah, ini hari ini juga kita. Saya jadi inget nih. Kita sambil rumah ngomong, Gebang, tunggu dulu, rumah Gebang tadi rumah Gebang, benar. Jadi Gebang. Baru inget rumah Gebang. Itu. Coba ya, ini sekarang saya minta yang pertama untuk ingat nostalgia sedikit. Yeah. Ini juga ada Belanda-Belandaan. Sop merah. Oke. Sop merah kita coba. Sop merah. Nanti kita coba. Oke. Ini juga waktu kecil sering di rumah nenek saya itu bikin, ya ini ditaburin roti-roti kering. Om Wil, kembali ke pecel punten. Saat ini isi dari pecel itu yang paling susah ditemukan apa sayurannya? Dan isinya sebenarnya pecel punten itu apa aja ya? Pecel punten sebenarnya secara umum seperti sayur-sayuran, kacang panjang, terus daun singkong, bisa kecipir, terus pacar Cina, melandingan. Terus, melandingan jarang banget itu kalimat melandingan. Kecipir juga jarang banget. Terus satu lagi itu bunga turi. Oh iya, kembang turi. Nah, wah, itu mah udah susah. Kembang turi akhir-akhir ini mulai ada, meskipun tidak jarang, banyak, mulai ada di supermarket. Karena jarang, orang juga sekarang sepertinya nggak banyak yang suka bunga turi. Pahit. Iya, agak pahit. Karena apa? Di bunga turi itu seperti benangnya itu harus dicabut. Oh, gitu. Ya, itu supaya nggak terlalu Jadi pahit. Itu salah satu yang susah itu bunga turi, kecipir, sama opo. Kalau di pecel punten. Melandingan. Terus bisa kangkung atau bayam yang ada sekitar itu, tapi yang khas itu bunga turinya harus ada, melandingnya sudah ada. Kalau bumbunya gimana tuh Om Wil? Bumbunya itu sama? Apa kan kadang-kadang kacangnya ada yang digoreng, ada yang dibakar, ada yang ditumbuk, ada yang digiling, ada yang diulek, ada yang pakai kulit. Nah, dan Blitar itu dari semua pecel yang saya coba yang paling kompleks. Kenapa paling tuh? Mungkin ya karena khas dan paling pedas. Rasanya itu lapisannya banyak. Ya, ada harumnya daun jeruk, ada sedikit kencur, gulanya manisnya dari gula, ada rasa asamnya dari asam. Jadi kompleks banget tuh. Dan seingat saya, kalau saya ke Blitar makan pecel, saya baru tahu tapi namanya pecel punten karena saya pikir semua pecel itu ya pecel. Itu rempeyeknya itu besar dan tipis. Itu bener ya? Memang hanya di Blitar yang itu ya, rempeyek itu besar dan tipis. Karena cara goreng rempeyek itu nggak gampang. Apalagi tipis, apalagi lebar, dari sampingnya wajan disiram dulu gitu. Tapi itu memang seperti itu di semua tempat penjual pecel punten, atau memang di tempat tertentu aja yang rempeyeknya besar dan tipis?
Saya rasa Hampir tertentu. semuanya. Oh, Nggak tertentu. semuanya, iya. Oh. Dan juga kalau di Blitar itu ada sambal tumpang. Iya. Dari tempe busuk Iya, itu dipakai untuk Itu pecel. juga saya suka banget. Mbak Ai kalau suka sayuran, tanam sejenis sayuran apa? Nah, kebetulan karena ini masa COVID, beberapa waktu lalu saya di rumah tanam cuman tomat yang sehari-hari aja, tomat, kemudian cabai rawit, cabai merah, sayuran sawi paling kalau di rumah. Itu Sawi hijau. tomat itu antioksidannya itu. Karena kalau nanam yang lain agak repot ya, kita perlu lahan, Ya. walaupun sekarang udah pakai Perlu sinar matahari. hidroponik dan lain-lain, tapi perlu perawatan yang Ya. agak repot lah. Jadi yang simpel-simpel kayak gitu aja. Tapi beda ya, tanaman yang ditanam di tanah betul. sama hidroponik Betul. itu Rasanya beda ya. Beda ya. Betul. Jadi ini salah satu cetusan dari karya Bung Karno, Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia, warisan Soekarno gitu. Betul. Beliau itu dari apa yang saya tahu, salah satu yang unik kalau makan itu nggak pernah pakai sendok garpu, pakai tangan. Kecuali yang resmi. Iya, betul. Kecuali yang resmi baru pakai tangan. Terus kemarin ini saya dapat misalnya catatan dari Mas Guntur, catatan tangan nih. Oh iya. Ya dikasihkan ke Pak Darto, terus titipin ke Santi, saya dapatnya dari Santi. Ini catatan yang cukup lengkap, karena contohnya kalau makan kalau makan pagi, makannya toast dua tangkep, terus telurnya rebus setengah matang, terus 1 sloki madu, 1 gelas air putih, rebusan pisang 2 untuk sarapan ya. Dan kalau saya lihat catatan-catatan ini, makanan yang beliau inginkan itu juga sangat spesifik. Contohnya nanti ada sambal cobek. Sambal cobek itu nggak mau pindah ke piring, cobek harus naik ke meja. Dan nggak gampang loh Om Will, orang tuh bisa bikin sambal cobek. Ya. Itu saya sampai muleknya harus leko banget gitu. Dan kalau menurut saya kalau orang itu sudah bisa bikin sambal cobek yang enak, sedep, artinya dia pinter masak. Pinter itu ya relatif, tapi artinya makanannya tuh sedep. Iya. Karena gitu. ada urutannya. Ada yang ibu-ibu di Jawa Tengah itu polanya begini, istilahnya kalau bikin sambal harus boksia. Apa tuh? Apa itu? Lomboknya dulu. Habis itu terasi dimasukkan, uyahnya, garamnya terakhir. Gitu. Wah, mereka bilang kalau nguleknya begini caranya itu bapaknya nggak akan makan di luar, pasti minta makan sambal terus di rumah gitu. Oh, ini berarti satu hal yang penting. Nah, Om Will, artinya kan apa yang kita tanam di rumah itu seharusnya bisa kita makan di rumah kita. Ini kan untuk pangan ya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. Kalau orang-orang sudah bisa, ada yang punya lahan, sudah mulai menanam sendiri. Karena kalau makanan sehat itu harus datangnya dari rumah ya, harusnya dari rumah. Karena kita tahu bagaimana saat tanaman itu tumbuh, saat kita rawat dan ya sehat untuk itu kita makan. Itu anak-anak loh. Iya. Anak-anak tuh nggak pernah lihat tanaman. Betul. Praktis. Tahu-taunya sudah dalam makanan. Betul. Saya rasa itu perlu sekali untuk dibina ya, anak-anak diajak ke pasar sama ibunya. Saya setuju. Dan tanaman dasar seperti tomat, cabai itu saya rasa penting untuk anak-anak tahu bahwa pohonnya itu seperti ini, cabai pohonnya itu seperti ini, tanaman-tanaman basic gitu. Dan kita kan banyak di Indonesia ini, kan nggak mungkin kita keliling kemana-mana ya. Bahwa di daerah lain tuh semua punya ciri khas. Cabai aja setiap daerah beda. Wah, kita cobain ininya dulu Om. Ini sopnya dulu ini Om. Sudah datang lagi yang lain nih. Ya.
Nah ini kita apa itu? Kita cobain pecel, memang hanya bedanya di sini nggak ada puntennya. Nih. Coba. Kita cobain. Ini sehat banget nih. Iya, betul. Apa? Dan harus ada peyeknya. Nah, menurut apa yang saya lihat bahwa Indonesia ini memang gudangnya plant based. Iya. Zamannya Bung Karno itu udah makanannya banyak yang plant based. Beliau katanya tidak suka makan daging sapi kecuali rendang gitu ya, jam setan, dan rendangnya harus Ibu Fat yang masak. Betul. Tapi itu nenek saya, Ibu Fatmawati itu, seingat saya, karena kan saya juga ketemu beliau masih sangat kecil sekali, hanya sampai umur 7 tahun. Wah, kalau masak makanan Sumatera itu menurut saya the best. Iya. Karena pantesan saya ingat untuk santannya aja nenek saya itu harus meres sendiri. Dan parutannya itu benar-benar parutan yang zaman dulu yang serak gitu-gitu. Jadi bukan yang gilingan kayak sekarang di pasar itu loh. Nah, dan santannya nggak dicampur air pada itu benar. Dan kalau tadi Om Will bilang bahwa Bung Karno itu dari dulu udah seneng makanan-makanan plant based itu, ya artinya memang Bung Karno itu pikirannya itu udah dari dulu itu udah kekinian, udah tahu apa sih yang harus dimakan, walaupun makanan-makanan itu katanya ndeso ternyata itu paling sehat, dan sampai hari ini tetap disenangi dan disukai oleh kita. Coba lihat tren dunia sekarang, semua membahas plant based. Betul. Ya? Betul. Gudangnya kita kenapa? Tempe, tahu, ubi-ubian, itu varian kan banyak banget di Indonesia. Dengan bumbu-bumbu Indonesia. Jadi kita bisa nanti memperkenalkan Indonesian plant-based cooking dengan bumbu Indonesia ke setara internasional gitu. Kan saya perhatikan Om Will ini suka pergi-pergi jalan ke luar negeri memperkenalkan makanan dan bumbu-bumbu Indonesia. Ya. Ya mungkin yang harus disampaikan kepada semua anak-anak muda sekarang dan teman-teman yang lain adalah ya harus ada muncul Om Will lain yang masih muda-muda yang memang mau cerita dan mempromosikan makanan-makanan Indonesia dengan bumbu-bumbunya dengan cara lebih anak muda lah gitu. Ini saya rasa juga nanti mungkin bisa Mbak dari DPR bahwa pendidikan kuliner Indonesia mulai dari SMK itu harus diperpadat, Mbak. Supaya anak-anak itu tidak mikirin makanan barat tuh yang cantik gitu. Terus kelewatan makanan kita sendiri, mereka nggak tahu. Ya seperti sekarang kan lagi tren Om, semuanya mau makan salad. Padahal kan pecel ini seperti salad dan sehat juga dan enak juga. Iya kan Om? Kalau saya lebih kompleks. Nah itu. Dan sayurannya itu sayuran benar-benar sayuran Indonesia yang sehat loh. Ditanam di sini. Itu maksud saya. Ini teh apa ini? Teh pandan melati. Teh pandan? Melati. Teh pandan melati. Teh gini juga harus diperkenalkan ya, juga betul. untuk kalian muda. Pandan. Takutnya nanti anak-anak yang generasi sekarang pandan dia nggak tahu. Iya itu. Jadi kan ketahanan pangan itu dari tanaman Indonesia langsung yang ditanam di Indonesia dan ternyata sangat lezat ya Om Will ya. Dan banyak serat, isi. Untuk kesehatan tuh cocok banget gitu Mbak. Menurut Om Will kenapa ya? Sekarang itu anak-anak muda itu lebih sepertinya lebih senang makan salad daripada pecel, gado-gado. Apa karena tren memang karena sosial media, penampilannya kurang oke, atau karena kita memang menyajikannya kurang beragam atau enggak gimana juga, ya? karena mereka mungkin
mengidolakan makanan-makanan barat. Wow. Tampalnya seorang lebih cantik. Padahal sayur-sayur yang di barat tuh seratnya kan lebih sedikit daripada lebih tipis dibandingkan serat-serat yang kita makan ini gitu. Dan apa namanya, sausnya pun kan sebenarnya lebih sehatan pecel ya. Oh iya. Karena dari kacang asli ya. Kalau ada yang sekarang kan mungkin ada yang alergi terhadap kacang, bisa dikacang dengan mede. Oh iya betul, betul. Malah ada yang bikin peyek dengan kacang mede. Dan enak sekali loh. Iya. Iya, saya udah pernah coba Om. Enak sekali, gurih sekali ya. Ini ya, ini sebenarnya kita tuh mesti dengan buku ini sebagai panduannya, bahwa makanan-makanan warsi ini kalau nggak salah sekitar 1000 resep di sini. Ini masih sebagian. Betul. Nah, yang penting sekarang itu bagaimana mengembangkan UMKM. Ada dua program. Sekarang kan ada program Indonesia Spice Up the World untuk memperoleh restoran-restoran Indonesia bisa berkembang menggunakan bumbu dari Indonesia. Dan satu lagi adalah Spice Up Nusantara, membumbui Nusantara. Jadi bumbu-bumbu dari UMKM, misalnya Aceh memperkenalkan Jawa, Jawa perkenalkan Aceh dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan terjadi suatu national bonding, ya, kerakatan, kerukunan masyarakat melalui makanan gitu. Rasa ya, Om ya. Rasa itu kan kalau dulu orang yang dari Jogja nggak bisa makan keluar. Dari Batak nggak bisa makan ke Jawa. Tapi sekarang udah beda. Mereka lewat sosial media, mereka bisa lihat makanan-makanan tempat lain. Mereka tertarik. Dan ini juga termasuk dari luar negeri. Orang secara internasional itu kalau wisata, mereka kepingin coba makanan-makanan lokal. Nah, kalau ini bisa dikembangkan, bumbu Indonesia itu kembali lagi ke rakyat. Yang bikin nanam cabai keriting di Sumatera Barat sama di Jawa kan beda. Ada sama-sama cabai ya, Om. Sama-sama cabai lah. Itu hal-hal seperti itu, Mbak. Artinya kita harus gemakan kembali UMKM tradisional terkait dengan makanan dari kita untuk kita dan kembali untuk kita. Betul. Iya kan? Betul. Bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada batasan, bahwa semua suku yang ada di Indonesia itu bisa saling merasakan makanan-makanan dari timur ke barat ataupun ke tengah, dan semua rasanya lezat banget, Om. Luar biasa kan? Dan luar biasa. Dengan cara sekarang adanya maraknya sosmed kan saling memperkenalkan. Betul. Dan sekarang komunikasi itu akan lebih mudah dan sangat mudah terjangkau ya dengan adanya dan cepat dengan adanya konektivitas itu kan. Saya pengen terus masyarakat petani itu mendapat diangkat pamornya bahwa mereka itu punya peran yang luar biasa. Bagaimana kemudian apa yang mereka lakukan kita bisa bantu untuk bukan hanya kita promosikan tapi juga kita bantu untuk jual juga, kemudian kita bisa rasakan gimana rasanya. Kan mungkin aja ada yang belum pernah merasakan bumbu-bumbu dari Aceh, bumbu-bumbu dari Jawa Tengah, kan macem-macem lah Om ya. Dan juga sukun misalnya. Sukun semuanya soalnya sukun. Tapi yang dari Ternate itu, kalau kita dari coba Indonesia Timur, luar biasa, luar biasa pulen sekali ya Om. Itu bisa diperkenalkan gitu. Betul. Dan ini buku ini saya nggak pinter masak Om, tapi kalau saya lagi mau belajar masak, saya buka. Saya contek. Ternyata dasarnya tuh cuman ini. Ya habis itu kan kembali lagi ke rasa, itu sesuai selera. Betul. Tambahin aja lah ini. Tapi ini sebagai resep dasar luar biasa menurut saya. Juga ini komunitas bambu ini yang menerbitkan kembali mencetak kembali buku ini. Dari komunitas bambu ini luar biasa. Saya suka juga ada kesempatan untuk dicetak ulang ya Mbak. Betul. Mungkin lain kali ada kesempatan yang lain kita bukan hanya makan Om Will masak salah satu resep yang ada di sini. Siap. Ya. Siap. Jadi kita saya mau bisa menginterpretasikan meskipun di sini itu nggak ditulis resep persis. Betul. Tapi kita bisa kita tahu masak oseng-oseng itu harus pakai bumbu apa. Nah, saya nanti lain kali kita bikin
pertemuan lagi Om yang masak, saya Ya, cicipin. monggo. Ya. Saya siap. Ini aku mau nunggu nih. Saya kemarin pesen sambal cobek sama kulupan. Nah, ini. Nah, ini apa lagi nih? Ini gini. Ini tolong diangkat, taruh sini. Ini sambal cobek. Nah, ini adalah daun pepaya. Saya ngikutin ceritanya apa itu mbah-mbah yang waktu 20 tahun lalu saya ketemu di Blitar. Ukuran daun pepaya ini nggak boleh lebih gede dari telapak tangan. Itu kenapa Om? Supaya nggak Mudah. pahit. Supaya nggak pahit ya. Oh, kita coba ya. Iya. Dan ini biasanya makannya hanya gini aja Om. Iya, Pepaya nanti dan ada lauk yang lain. oke. Tapi ini saya mau kasih tahu yang ke Mbak spesifik Bung Karno sampai begitu detailnya. Ya karena mungkin karena beliau tahu bahwa yang ini yang enak nggak pahit Ya. dan krenyes-krenyes Ya. Om mungkin. Dan Om ini tuh. cobeknya nggak boleh diganti dengan piring iya. gitu. Jadi diulek di sini. Kalau ini Iya. kayaknya udah nggak diulek di sini ya Om ya. Iya. Kalau beliau harus ulek, coba warnanya di kasih sini. sayur. Iya. Om ini minumnya harus pakai gula batu atau Boleh, enggak? Oh, boleh. kita coba tadi apa Iya. teh melati ya Om? Teh pandan melati. Melati, iya. Ya. Kalau saya nggak minum gula. Gula ya. Ini mungkin nggak pakai sambelnya aja udah enak nih Om. Pedes banget. Sedep tapi Om. Terus sekarang jadi saya paham kenapa daun daun pepaya itu nggak boleh lebih dari telapak tangan. Salah satunya adalah karena masih muda, Nggak terlalu pahit. tidak terlalu pahit dan masih krenyes-krenyes ya Iya. Om ya. Bener, dan cocok banget digabung sama sambal cobek. Memang gini Mbak. Kan ini tahun depan kan banyak event-event internasional, mungkin G20 di Indonesia. Juga Mbak kalau ke luar negeri dalam acara-acara kenegaraan, mungkin kita sebaiknya juga sudah mulai dengan berani menjanjikan makan makanan khas. Betul. Yang pilihan ya, Iya, yang betul. pilihan. Eh, Karena ada dua, kita sajikan secara internasional Iya. pilihan, dan yang lain silakan datang ke Indonesia Iya, untuk betul. menunjang pariwisata. Nah, dengan gitu tuh kan interaksinya banyak. betul. Karena saya sekarang banyak teman-teman dari luar negeri yang ahli-ahli kuliner pada mau datang ke Indonesia, menulis buku tentang gitu? dia. Mereka datang. Wah hebat Iya. ya. Hanya Indonesia itu memang saat ini mungkin ya, menurut saya sudah ada perlunya mempunyai satu sentra kuliner Iya. yang terpusat di Jakarta. Jadi kita akses siapapun yang datang mau tahu Makanan tentang apapun, ya. bisa ke sentra ini nanti diperkenalkan ke daerah-daerah. Betul. Jadi kita nggak perlu repot mau makanan dari satu daerah harus ke sana, satu daerah lagi ke Iya. sini. Paling tidak di tempat itu kita Ada. bisa menemukan Kita bisa semuanya. mendatangkan mereka Iya. datang untuk pop up di Iya, Jakarta. betul. Wah, itu dan iya, idenya cemerlang juga nih Om. Karena saya juga termasuk orang yang sangat suka makan kuliner Om. ya. Jadi kalau itu wah bisa satu hari saya di situ muter makan itu Betul. aja. Coba bayangin banyak bahan yang ada di daerah tidak dikenal di Betul, Jakarta betul. misalnya. Dengan acara itu, dengan kerjasama dengan Pemda, ahli yang terbaik dikirim ke Jakarta sambil membawa bahan-bahan baku yang betul. terbaik dari daerah. Wah ini idenya bagus banget Om. Ini saya rasa juga peran Mbak nantinya penting sekali ya dalam penyebaran Betul. kuliner Indonesia lewat gastronomi, diplomasi dan lain sebagainya. Artinya itu diplomasi kuliner ya, Ya. Om ya. Seperti yang dulu Bung Karno juga pernah lakukan seperti itu ya. Kalau ada tamu negara selalu disajikan makanan-makanan Indonesia deso. Dan ternyata mereka suka. Bung Karno itu kalau kenegaraan ngeluruk ke dapur, Iya. tanya ini menunya apa Apa? aja gitu. Betul. Saya juga dengernya gitu. Ya karena beliau nggak akan minder
menyajikan makanan Indonesia, pasti pilihan kualitas yang lebih baik. Dan disesuaikan dengan lidahnya Ya. tamu lah ya, Om ya. Ya nggak bisa pedes Pedes-pedes kayak gini, aduh saya aja kepedesan, tapi sedep. Iya, sedap seperti itu gitu. Nah ini memang juga kembali lagi pendidikan untuk generasi yang akan Betul. datang ini menurut saya penting ya. Dan mungkin tourism itu kan sekarang insya Allah sesudah pasca COVID kan tourism harus kembali kita bangkitkan. Ya. Mungkin salah satunya itu memang setiap negara itu harus bikin acara yang anak-anak itu diajak ke sawah, Ya. lihat padi atau ajak ke Ke pasar. pasar, Iya. lihat cabai, lihat tomat. Kemudian dia lihat bahwa nanti kalau mau bikin ayam goreng, beli ayam sebenarnya tuh bumbunya ini, nanti jadinya seperti ini ayam gorengnya. Jadi bukan cuma ada di hidangan di meja aja ya. Anak-anak itu misalnya coba ngelukis ayam gitu, Ya. paha ayam. Iya, betul. Karena belum pernah lihat ayam. Betul, Iya. Om. Jadi itu penting sekali menurut saya untuk mereka itu kembali ke akarnya, tahu dari mana makanan-makanan ini berasal, dan yang tentu saja paling penting juga makanan yang dimakan harus makanan sehat ya, Om ya harusnya. Sama itu, kalau ibu-ibu weekend ngajak anak ke pasar, Iya. belanja, terus masak sama-sama kan, nanti Bonding ya. mothers and kids Iya, bonding betul. itu, dan juga anak-anak akan bilang, masakan mamaku Mamaku, baik loh, dan istimewa. biasanya biarpun mungkin makanannya ibu atau mama itu tidak terlalu enak, buat lidah anak-anak is the best. Yes, betul. Jangan kalau sekarang kan karena nggak ada Kesibukan, waktu, oh, tinggal nggak- pencet. iya, betul. Ya. Aduh. Oh. Wah ini apa nih? Rondo Royal ini pasti juga idenya kepengaruh oleh Belanda ini Mbak Apa cara. Ini Om? tape. Oh, tape. dibentuk seperti bitterballen gitu terus digoreng. Makanya memang Kayak kalau Poffertjes lewat ya, kayak kayak Poffertjes tapi isinya tape gitu ya. Iya. Dan memang diplomasi itu lewat meja makan itu yang salah satu pola yang paling ampuh dari Iya. zaman dulu sampai sekarang ya, Betul. zaman Romawi, zaman apa itu Iya, betul. selalu menjamu itu penting ya. Betul. Dan banyak hal-hal yang pelik diselesaikan di meja makan gitu. Betul. Jadi memang kiat-kiat yang tadi Om Will sampaikan mungkin ini juga perlu diketahui sama anak-anak muda generasi penerus bangsa ini, bahwa ternyata diplomasi meja makan itu bukan hanya kita menikmati hidangan yang kita disajikan di meja makan, tapi banyak hal-hal penting yang kemudian tidak langsung atau langsung kemudian disampaikan dan membuat suasana menjadi cair. Karena menikmati makan itu otomatis nggak tegang Ya, gitu. betul. Iya tuh. Betul. Itu kita nggak bisa abaikan gitu. Dan bicara secara informal di meja makan sambil disajikan hidangan yang lezat itu tentu saja membuat suasana menjadi bonding, hidup, dan kita merasa dekat satu sama lain ya, Om. Dan apresiasi. Betul. Ya, yang dijamu merasa terhormat, yang menjamu bangga. Betul. Karena makanannya disukain. Walaupun gitu. sebenarnya makanan yang disajikan itu sangat sederhana, tapi akan Betul. sangat berbeda kalau kemudian ternyata makanan itu berasal dari rumah tuan rumahnya. Ya. Ya kan ya. Kadang-kadang saya aja suka Home cooking. Iya, homemade, siapa yang bikin, saya walaupun cuma goreng tempe tok gitu kan. Betul. Iya. Dan banyak sekarang di luar negeri itu tempe juga orang mulai nggak ngerti, tapi begitu nyoba, apalagi orang-orang vegan, Iya, plant based betul. itu, Sekarang lagi waduh luar tren biasa, ya, Om ya. Ya. Memang. Dan ini saya dengar juga nanti akan diadakan hari sambal. Oh gitu. Iya. Wah. Itu kan Pasti luar banyak biasa sekali, ya luar toh, biasa. bahwa dari Sabang Said Merauke Iya. pada saat yang bersama nyambel. Iya, betul. Siapa tahu nanti juga ada hari kuliner Nusantara diadakan gitu. Mudah-mudahan setelah COVID-nya ini melanda kita Ya. bisa lakukan itu lagi ya Om ya. Siap. Dan tentu saja pertemuan pada kesempatan ini bukan sekarang dong Om. Tadi Om udah bilang mau masak buat saya. Ya. Resepnya dari resep Dari Mustika buku. Rasa. Kemudian yang kedua, ya nanti kita mungkin bisa cari lagi makanan-makanan Ya. enak, lezat yang bukan hanya ada di Jakarta. Di daerah-daerah kan tapi banyak. di daerah-daerah. Iya.
Karena saya pun setiap melakukan kunjungan ke daerah, saya selalu menyempatkan makan makanan lokal ya. Yang aduh rasanya luar biasa. Apalagi sekarang dengan tol ini ya, sepanjang jalan ini kan bisa keluar makan dulu balik lagi gitu. Betul. Itu kan diperkenalkan ya ke budaya makan di daerah masing-masing gitu. Betul. Dan saya lagi pingin 3 jam ke Tegal hanya makan sate. Batibul. Di Jakarta aja satu waktu bisa 2 jam di perjalanan, ya nggak? Ini kan 3 jam. Dan transportasinya sekarang alhamdulillah udah luar biasa. Ya, betul. Bagus sekali infrastruktur sekarang yang bisa membuat konektivitas kita ke semua wilayah di Indonesia itu gampang terjangkau. Iya, betul. Nah, ini kalau kita bisa melakukan ini secara konsisten, bahwa keuntungan banyak, meningkatnya ekonomi kerakyatan itu kan luar biasa. Ditambah lagi kita memperkenalkan budaya kuliner ke masyarakat. Antara Indonesia aja kita saling memperkenalkan, ditambah lagi yang di luar negeri. Setelah itu satu program yang sangat luar biasa adalah Indonesia Spice Up the World. Memperkenalkan bumbu, bukan dipakai oleh orang Indonesia, tapi bisa diaplikasikan ke masakan di mancanegara. Itu menurut saya program daripada Menko Marves tentang Indonesia Spice Up the World itu harus kita dukung bersama. Jadi kita harus budayakan kembali makan makanan Indonesia, kita cintai kuliner Indonesia, dan dari diplomasi makan di meja makan yang makanan lezat Indonesia, mudah-mudahan anak-anak Indonesia sehat dan tentu saja cinta Indonesia. Ya, pasti. Lewat kuliner. Ya, kita bisa mendalamin warisan nenek moyang kita dan punya apresiasi. Betul. Makanan-makanan ini kalau kita nggak benar-benar sadar untuk ikut mempertahankan, siapa lagi gitu. Betul. Jadi memang kita kembalikan budaya cinta kuliner Indonesia ini. Apalagi kan sekarang kita di rumah terus nih Om, lebih banyak di rumah lah selama masa pandemi ini. Ya lebih baik kita makan makanan Indonesia yang kita tanam di rumah kita, dan tentu saja tanaman-tanaman Indonesia yang ditanam oleh petani dan tentu saja masyarakat Indonesia di semua daerah Indonesia. Yuk kita makan nih Om, rondo royal. Rondo royal tape. Dari bahannya dari tape, tapi cara penyajiannya seperti sajiannya Poverches atau Bitter Balance. Betul. Enak. Alhamdulillah. Ini bisa juga dikasih es krim. Iya betul, coklat, keju ya, Om. Ini kan singkongnya harus bagus. Betul. Kalau singkongnya bagus nggak jadi seperti ini. Dan simpel banget bikinnya padahal ya, Om, tapi enak banget.